Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tabiat manusia senantiasa menginginkan keuntungan dan menjauhi kerugian. Namun kaidah ini terkadang hanya digunakan untuk perkara-perkara duniawi, tidak digunakan untuk dalam rangka meraih perkara-perkara akhirat. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Ar-Rum, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang tabiat dominan sebagian besar manusia. Kata Allah Jalla wa Ala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah Azza wa Jalla, ya'lamuna zahiran. Mereka sebagian besar hanya mengetahui perkara-perkara dunia saja. Perkara-perkara yang zahir, yang nampak saja. Adapun perkara akhirat, ghafilun. Kata Allah, mereka lalai. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ulama tafsir dari kalangan mazhab Syafi'i, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan aktsarun nas la ya'lamuna ilm. Mereka sebagian besar manusia, sebagian besar mereka tidak memiliki ilmu illa bid dunya, kecuali ilmu tentang dunia, tentang bagaimana meraih keuntungan dunia, bagaimana untung rugi dunia. Mereka mahir dalam urusan target, mencapai target keuntungan dunia, bagaimana proyek dunia. Mereka mahir, cakap, ahli, keterampilan dalam meraih untung di dunia. Tetapi mereka tentang urusan akhirat, mereka tidak tahu bagaimana meraih jalannya, caranya, bagaimana agar sukses dan untung di akhirat nanti. Padahal keuntungan di akhiratlah adalah sebenar-benarnya keuntungan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan itulah keberuntungan yang sejati. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam rangka merangsang, memotivasi, mengajak dan mendorong kita untuk beramal, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan ungkapan-ungkapan dagang, keuntungan, bisnis, jual beli, pinjam meminjam, untuk mengajak kita beramal saleh. Allah Azza wa Jalla misalnya di dalam Al-Quran menggunakan kalimat tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya ajak
untuk melakukan sebuah bisnis. Allah Ta'ala menggunakan, ayo mari manusia berbisnis. Tu'minuna billahi wa rasulih. Hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi lihat, Allah Ta'ala menggunakan kalimat yang sangat merangsang kita bagi orang-orang yang selama ini pikirannya dengan bisnis-bisnis. Allah katakan, ayo ini ada bisnis. Yaitu apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi anfusikum wa amwalikum. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Tabaraka juga menggunakan istilah jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli. Perhatikan saudara-saudaraku, Allah Ta'ala menggunakan kalimat Allah membeli. Apa yang kita jual, amal soleh kita, apa yang didagangkan oleh Allah adalah surga Allah Azza wa Jalla, barang dagangan Allah yang sangat mahal. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi hiyal jannah, ala inna sil'atallahi la ghaliyah, wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Kata Nabi SAW, ingat, Allah Ta'ala memiliki harta, perdagangan, barang yang didagangkan. Apa dagangan Allah? Kata Nabi, adalah dagangan yang sangat mahal, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita pakai untuk membelinya adalah amal-amal soleh kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mari kita rubah mindset kita. Bahwasanya ketika mendengar jual beli, ketika mendengar bisnis, maka yang terbaik adalah berbisnis dengan Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala juga menggunakan istilah pinjam. Wa may yuqridillaha qardan hasana. Siapa di antara kalian wahai manusia yang mau meminjamkan Allah dengan sebuah pinjaman yang baik? Sedekah kita, infak kita, harta kita digunakan dengan istilah pinjam. Allah yang akan menjaminnya, pengembaliannya di dunia maupun di akhirat. Siapa di antara kalian yang tidak ragu meminjamkan uangnya kepada Allah Azza wa Jalla? Padahal sejatinya seluruh harta adalah milik Allah Azza wa Jalla. Seluruhnya ikhwan dalam rangka agar kita mau beramal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebutkan di antara perdagangan yang Allah katakan tidak akan merugi, berbeda dengan bisnis di dunia. Terkadang kita rugi, terkadang kita ditipu, terkadang untungnya tidak ada, atau mungkin modal kita tergerus. Bisnis hari ini ekonomi sedang seret. Bisnis apa yang menguntungkan paling banyak 5%, 10%. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak kita untuk melakukan sebuah perdagangan yang tidak akan merugi. Lan tabur, kata Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, wa aqamus salata, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan harta yang telah kami berikan kepada mereka dengan rahasia maupun dengan terang-terangan. Kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tadi membaca Al-Quran, menetapi terus. Kata para ulama, makna yatluna adalah yastamiruna, kemudian wayudawimunaha, terus-menerus membaca Quran, menetapi, memulazamah bacaan Quran, kemudian mendirikan salat, kemudian menginfakkan harta baik dengan terang-terangan maupun dengan rahasia. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan amalan ini adalah sebuah bisnis yang menguntungkan dan tidak akan merugi satupun, sedikit pun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini yang kita bahas adalah tentang yang satu ini, yaitu yatluna kitab Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka diajak untuk melakukan bisnis dengan Allah. Apa bisnis itu? Membaca, menetapi, bermuamalah, mentadaruskan Al-Quran yang mulia ini, kitabullah Azza wa Jalla. Di mana letaknya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan dalam beberapa riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, riwayat Muslim, Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat yang tinggal di masjid Ahlus Suffah. Ada kurang lebih 70 sahabat yang tinggal di masjid, mereka adalah orang-orang miskin. Nabi katakan, yuhibbu ahadum ayyaghdua. Siapa di antara kalian wahai saudara-saudaraku suka
di pagi hari pergi ke sebuah pasar hewan, ilal Buthan awil Aqiq. Ada dua nama pasar hewan di Madinah waktu itu. Namanya Buthan dan Al-Aqiq, pasar hewan, pasar yang memperjualbelikan onta, sapi dan kambing di waktu itu. Lalu fayatiya ahadakum binaqataini kaumawain. Lalu dia pulang dari pasar itu membawa dua onta yang gemuk dan putih, dalam hadis yang lain zahrawain. Onta yang paling mahal di waktu itu, onta yang paling gemuk, warnanya putih kemerah-merahan dan gemuk, disebut dengan kaumawain, yang konon kabarnya hari ini harganya kurang lebih 1 M satu kambing. Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian tiap hari mendapatkan dua onta bighairi itsmin, tanpa berbuat dosa, wa ghairi qat'i rahimin, dan tidak memutuskan silaturahmi, artinya halal ini onta. Maka para sahabat ketika mendengar ini, jiwa bisnis kita bergelora. 1 miliar tiap hari. Kalau kita bahasakan hari ini, siapa di antara kita yang mau punya gaji 1 miliar tiap hari? Tentu bergejolak bisnis kita. Maka sahabat mengatakan, kulluna nuhibbu ya Rasulullah. Semua kita ingin ya Rasulullah. Kami ingin bisnis itu ya Rasulullah. 2 onta merah tiap hari. Bayangkan 1 miliar tiap hari. Apa kata Nabi? Nabi kemudian merubah mindset mereka. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayaqra'u aw yata'allamu ayatain khairul lahum min naqatain. Kenapa kalian, tidakkah salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, belajar 2 ayat, membaca 2 ayat Al-Quran, ayatain min kitabillahi azza wa jalla, lebih baik bagi mereka daripada 2 onta kaumawain itu. Subhanallah. Lihat, Nabi SAW memberikan kita mindset, paradigma bahwasanya bisnis yang benar adalah berbisnis dengan Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Membaca Al-Quran, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di pesantren kita ini ada kurang lebih 80 anak santri. Bukan hanya mulai dari 3:30 subuh hadirin sampai 9:30 malam, mereka habiskan waktunya di rumah Allah ini. Mereka bukan tidak punya kelas, mereka berbisnis dengan Allah tiap hari, membaca bukan 1 ayat, lembaran-lembaran ayat yang mereka baca, yang Nabi katakan ini lebih baik daripada 2 onta. Wa thalathun khairun min thalathin, dan 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. Wa i'daduhunna min al-iblis, lebih banyak lagi ayat, lebih baik lagi daripada onta. Nabi ingin mengajarkan kita bahwa bisnis yang benar adalah bisnis dengan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, falahul hasanah, maka baginya 1 kebaikan, dicatat 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan 1 kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Alif lam mim 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Orang yang membaca Al-Quran adalah mereka berbisnis dengan Allah, mengumpulkan pahala kebaikan yang besar di sisi Allah. Yaitu apa? Dengan membaca Al-Quran yang setiap huruf, bayangkan jamaah dimulakan Allah, kita berbisnis yang kalau kita berbisnis dengan 1 juta menguntungkan 3 juta. Itu berapa persen, Pak? Mana ada bisnis seperti itu sekarang? Kita naruh uang 1 juta, kemudian kembaliannya 30 juta. Inilah berbisnis dengan Allah, yaitu apa? Membaca 1 huruf sama dengan 30 kelipatannya. 30 kali lipat ya ikhwan a'azani. Itu berapa persen jamaah ini belakang Allah Azza wa Jalla? Ini berbisnis dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian besar kita tidak mau berbisnis, justru berbisnis dengan manusia yang kadang kita ditipu, yang kadang kita dizolimi. Berbisnis dengan Allah Azza wa Jalla. Memang ini perkara gaib yang sebagian besar manusia tidak mau melakukan karena tebal tipisnya berimannya kepada akhirat. Beramal soleh, dorongan kita beramal soleh didasari dengan beriman kepada hari akhirat. Dan kita semua berbeda-beda tingkatan tebal tipis iman kita kepada janji Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Lihat, Nabi SAW mengatakan, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguh Allah Azza wa Jalla memiliki ahli, keluarga dari kalangan manusia. Bayangkan, lihat,
Para sahabat terheran-heran. Ya Rasul, man hum ahlullah? Siapa mereka keluarga Allah di muka bumi? Kata Nabi SAW, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga ahlunya Allah. Dan mereka keistimewaan Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Ahlu itu artinya keluarga. Seorang dianggap keluarga apabila kita dekat dengannya. Seorang dianggap ahlu itu adalah seseorang yang merasa dekat dan menjadi kecintaan seorang. Bukankah orang yang paling dekat dengan kita, bukankah orang yang paling kita cintai adalah keluarga kita? Maka hendaklah kita memotivasi diri kita menjadi ahlul Quran. Siapa mereka ahlul Quran? Adalah mereka yang mempelajari bacaan Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, membacanya, mendawamkannya, menghafalkannya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Mereka adalah ahlul Quran. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini adalah suatu perdagangan yang tidak pernah merugi? Perdagangan yang nilainya adalah kita menjadi terdekat, orang terdekatnya Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, orang yang mempelajari Al-Quran adalah mereka yang terbaik di sisi Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Perhatikan kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian. Ini adalah sebuah bisnis yang tidak pernah merugi, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, hadirin saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Mari kita mulai mencintai Al-Quran, hadirin. Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah. Tidaklah semakin sering kita bermuamalah membahas, maka semakin tambah berkahnya. Kitabun anzalnahu mubarakun. Kata Allah, kitab ini kami turunkan penuh berkah, banyak kebaikannya. Maka semakin kita sering membacanya, semakin banyak berkahnya. Dan Nabi SAW memuji-muji orang-orang yang senantiasa mendawami membaca Al-Quran. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW mengatakan, inni la'arifu aswata rufaqatal asyarin minal Qur'ani hina yadkhuluna bil-lail. Kata Nabi SAW, aku sungguh mengetahui rumahnya keturunan Asy'ariyah di Mekah, Madinah waktu itu, dari suara bacaan Al-Quran mereka di malam hari. Subhanallah. Lihat, Nabi SAW membanggakan, memuliakan di antara karakteristik umat ini, generasi terbaik umat ini adalah mereka yang di malam hari. Inni la'arifu aswatahum bil Qur'ani, aku mengetahui suara-suara mereka di Al-Quran ketika malam hari. Yang kalau di siang hari, kata Nabi, aku tidak tahu di mana rumah mereka. Tapi di malam hari Nabi SAW mengenali rumah-rumah mereka kaum muslimin. Dari mana mereka tahu ini rumahnya si fulan? Dari mana? Dari bacaan Quran mereka. Subhanallah. Alangkah sedihnya jika hari ini Nabi SAW, seandainya Nabi SAW hidup dan keliling di rumah-rumah kaum muslimin, apa yang mereka dengar? Kaum muslimin sibuk memegang remote HP, sibuk memegang TV, sibuk memegang game, tidak ada lagi suara-suara Al-Quran dibacakan. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan kesahihannya, namun jika ini benar hadisnya, maka ini menguatkan tadi ini. Disebutkan bahwasanya di dalam kitab Injil dan Taurat disebutkan di antara ciri umat Nabi Muhammad yang akan datang di akhir zaman, kata beliau, lahum dawiyum kadawiyin nahl. Kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad adalah mereka memiliki ciri, yaitu apa? Di malam hari mereka memiliki dengungan seperti dengungan lebah.
Apa yang dimaksud dengan dawiyun nahl? Yaitu suara bacaan Al-Quran yang mereka baca dari rumah-rumah mereka. Subhanallah akhi. Dulu Nabi SAW mengadu kepada Allah. Asyakwal azamah, yaitu keaduan yang sangat agung. Ya Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran mahjub, terhalang dari Al-Quran. Nabi SAW mengadu kepada Allah melihat fenomena Al-Quran dijauhi oleh kaumnya. Subhanallah. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya mengajak kita semua, dan inilah di pesantren kita ini ada bisnis yang tidak pernah merugi. Ada 80 anak yang dari setengah 4 subuh mereka sudah bangun membaca Al-Quran sampai setengah 10 malam mereka ada di masjid di rumah Allah Azza wa Jalla. Bukan 1 ayat lagi, bukan 2 ayat lagi. Berapa onta merah, berapa onta gemuk yang mereka dapatkan setiap hari. Hadirin yang Allah, memang ontanya tidak nampak sekarang, tapi di hari kiamat Allah akan balas. Makanya Allah katakan liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi, agar Allah Ta'ala akan menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan dari karunia-Nya di akhirat nanti. Innahu ghafurun syakur. Allah tutup ayat ini dengan ayat tentang tijarah dan tabur, bahwa Allah Ta'ala akan menyempurnakan balasan keuntungan bisnisnya kapan? Di hari kiamat nanti. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah, kapan terakhir kita membaca Quran? Pertanyaannya, kapan terakhir kita membaca 1 juz? Kapan terakhir kita mengkhatamkan Al-Quran? Jangan-jangan itu sudah lama kita tidak memegang Al-Quran, bahkan mendengarkan Al-Quran sudah lama. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perdagangan yang tidak merugi adalah membaca, menghafal, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.